minta maaf kepada Pak Kardun. Gampang nih itu lo minta maaf. Emang gue cowok apaan lo minta maaf gitu doang? Enak aja. Emang kalau lo minta maaf begitu terus persoalannya selesai? Nggak segampang itu lo urusan sama gue lo. Lo tahu, kehormatan gue sebagai lakinya sebuntelan, ini udah lo injak-injak, ngerti ya lo? Gampang, gue maafin, men begitu aja, minta maaf, gue maafin. Barangan, pret. Pak Kardun, saya tahu Pak Kardun itu masih dalam keadaan penuh emosi. Tapi di saat seperti ini, Pak Kardun itu mau memaafkan atau tidak, itu sepenuhnya hak dari Pak Kardun sendiri. Tapi ayah perlu ngingetin nih ya, memberi maaf kepada orang yang meminta maaf, itu sangat dianjurkan di dalam agama. Itu yang pertama. Yang kedua, atas kejadian ini, saya rasa Pak Kardun juga perlu melakukan introspeksi diri. Kagak baik berlaku kasar dan semena-mena terhadap istri sendiri. Istri kita tuh perhiasan kita. Begitu juga sebaliknya. Maka harus kita jaga. Jangan kita panggil istri kita dengan panggilan yang merendahkan, menghina, apalagi di depan umum. Kesabaran setiap orang tuh ada batasnya, Pak Kardun. Pak Kardun tuh paham kagak apa yang saya bilang barusan? Gua udah sering dengar ceramah-ceramah yang kayak gitu. Tapi nih sekarang nih, yang jelas bagaimana nih nasib laki-laki yang udah cacingan kayak gini nih. Masa mau dimaafin begitu aja kagak ada hukumannya? Enak aja. Dun, terus lu mau apa? Lu mau masalah ini dibawa ke kantor polisi? Nih, golok lu nih udah jadi bukti nih, ya? Kalau lu nggak mau diselesaikan secara baik-baik, gua antar lu kantor polisi. Kok larinya langsung ke polisi sih? Gimana Pak Heru yang budiman? Jangan ke polisi dong. Habis lu dari tadi ngebantah ngeyel aja. Kalau nggak mau dikelarin di sini, udah, ayo ke kantor polisi. Jangan di sini aja, di sini. Iya deh. Tapi ya, terus terang aja nih, Pak Heru yang budiman, gue sih cuma ingetin aja. Kalau laki-laki yang krempeng kayak begini masih ngerayu-ngerayu bini gue lagi, ini bakal gue panjangin lagi, lebih panjang dari ini nih masalahnya. Terus terang, masuk penjara deh gue, yarin deh, nekat dah. Lu juga ada buntelan, jangan berangan aja lu. Sekali lagi lu telepon-teleponan sama laki-laki yang gak kenal, apalagi sama laki-laki model begitu, langsung gue ceraiin lu, dan makanya omong. Astagfirullahaladzim. Ini untuk aja lidah kalau pulang balik. Kalau bener nih dapat pulang, gue gulung juga dimarin nih orang balik. Si Kardun tuh belum kena batunya dah. Kalau udah kena batunya, ditinggalin sama si Edi, baru tahu rasa dia. Sekarang Pak Badrun, silakan minta maaf sama Pak Badrun. Saling memaafkan, silakan. Saya Apaan nih? Saya minta maaf Pak Kardun. Minta maaf aja. Agak deh, maaf, tapi gak ada salaman. Males gua salaman sama lu, tangan lu buduk. Ngapain? Iya deh. Pak Badrun, jangan ditanggapin ya. Iya Pak Ustaz. Yang penting niat saya benar. Saya berniat memang mau meminta maaf pada Pak Kardun. Terserah Pak Kardun mau terima atau tidak. Ya benar begitu Pak Badrun. Anggap aja Pak Kardun itu sedang terbawa emosi, jadi harap dimaklumin aja. Ya? Iya Pak Ustaz. Duduk silakan. Saya rasa sidang kita ini cukup sampai di sini dulu ya, Ceng Mahmud. Baik Pak Ustadz, Bapak-bapak, Ibu-ibu, karena persoalan antara Pak Kardun dan Pak Badrun sudah selesai, maka pertemuan ini ayo tutup. Dan sekali lagi ayo ngucapin terima kasih buat Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah mau hadir untuk menyelesaikan masalah ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang karena sudah mau masuk waktu duhur, mari kita sholat berjamaah. Kebetulan mau ada nih yang azan, ayo. Iya. Untung saja si Kardun keburu ketahuan sama pengurus RW. Kalau kagak, bisa bahaya nih. Kalau gue sih yakin si Kardun tuh cuma getak sambal doang. Iya bener tuh, Bang Kardun.
emang begitu orangnya. Laganya doang sok jagoan, sok preman lagi, ya kan? Sekali bentak, langsung ciut dia nyalinya, ya nggak? Ini ada masalah apa ya? Kok ini warga heboh banget ngomongin si Kardun? Jadi penasaran aja nih gue dah. Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Lu ngomongin apa tentang si Kardun tadi sama pengurus RW? Maaf, Pak Haji nanya apaan tadi? Emangnya ada apa di balai warga? Kok heboh banget kelihatannya? Terus tadi lu pada ngomongin si Kardun. Emang ada hubungan apa si Kardun di balai warga sama pengurus RW? Lah, emangnya Pak Haji nggak tahu? Ya kagak tahu gua, kalau tahu ngapain nanya sama lu? Tadi ada sidang warga dadakan Pak Haji. Hah? Sidang dadakan? Siapa yang disidang? Itu loh Pak Haji, Pak Kardun, Bu Eti, sama Bang Badrun. Badrun yang mandor renovasi masjid itu? Iya, benar sekali Pak Haji. Emangnya soal apa? Wah, kalau gitu kita semua nggak tahu pasti Pak Haji. Yang pasti ada sidang dadakan gitu. Oh gitu ya? Udah Pak Haji, kita pamit semuanya Pak Haji. Soalnya udah mau kerja nih Pak Haji. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Haji. Wah, kurang ajar banget tuh pengurus RW. Ada sidang penting gua nggak diundang. Apa gua nggak dianggap lagi apa? Sebagai sesepuh kampung duku? Songong banget tuh si Mahmud juga tuh. Mentang-mentang udah dihormati sama warga, waduh lagunya. Hah? Sampai lupa dia sama gua. Nggak mengapa gua nih. Dia kagak menganggap gua sebagai abangnya aja, tapi juga nganggap gua sebagai pejabat senior. Kurang ajar banget nih. Tadi kocak banget ya dosennya. Dosennya gitu? Iya, dia dosennya aneh. Galak banget. Banget. Guys, kayaknya kita telat nih. Kita harus masuk kelas sekarang. Yuk, pada kita dimarahin dosen. Kalian duluan aja deh, aku mau angkat telepon bentar. Yaudah, aku duluan ya. Iya, iya. Sebetulnya aku masih belum mau ngangkat teleponnya Kak Restu. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah diangkat juga. Ada apa ya, Kak? Rasel, kamu kemana aja sih? Kamu ngeselin banget sih, maksudnya. Maaf kalau aku ngomong kayak gini, tapi ya ini semua kan gara-gara kamu gak pernah angkat telepon aku. Kenapa sih? Kamu jahat banget tau gak sama aku? Aku jahat. Nggak salah. Perasaan yang jahat itu ya Kak Restu. Lo kok malah nyalain aku sih, malah bilang aku yang jahat? Ya iya, Kak Restu udah cuekin aku, bikin aku baper. Emang itu bukan jahat namanya? Bukan, enggak. Apaan sih maksudnya? Bukan begitu kok, maksudnya ya, Kak Restu tuh cuma iseng aja. Hah? Cuma iseng? Itu iseng? Iya, cuma iseng aja, nggak ada maksud apa-apa. Dan Kak Restu pingin tahu aja reaksi kamu gimana kalau Kak Restu nyuekin kamu. Terus gimana sekarang hasilnya? Hasilnya tuh gatot, alias gagal total. Oh, jadi gara-gara hasilnya gagal total, makanya kamu nelfon aku sekarang kayak begini? Gitu? Enggak, bukan begitu. Bukan, maksudnya, aduh gimana ya? Ya kalau berhasil, Kak Restu pasti sekarang lagi jumawa, ngetawain aku. Terus nganggap kalau aku ini tuh perempuan yang nggak benar, yang bisa dipermainkan. Enggak, Sel dengerin dulu dong, biar kasih Kak Restu. Kak, aku juga bener-bener nggak suka kalau kakak perlakukan aku seperti ini. Kalau kakak pikir aku bisa dipermainkan seperti cewek-cewek lain, ya itu bukan aku orangnya. Silahkan kakak cari cewek-cewek lain yang bisa dipermainkan, yang bisa kakak cuekin, yang kakak bisa bikin baper. Intinya itu bukan aku ceweknya. Nah sekarang aku harus masuk kelas, takut aku telat, takut nanti dosennya marah, aku harus pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngeselin banget sih, ya Allah. Aduh. Kenapa jadi kayak gini semuanya? Aduh. Bego banget gue sih. Kenapa jadi kayak gini ya? Gue dibilang jahat lah apa segala. Aduh, gue salah nih. Aduh, kenapa jadi berantakan gini semuanya? Aduh, stres nih gue kalau begini nih. Aduh, apa yang harus gue lakuin kalau udah begini? Aduh, bego. Aduh, mikir, Restu, mikir. Think smart. Aduh, apa yang harus gue lakuin ya? Aduh, udah Rasel kok gini banget sih jadinya. Oh iya, gue tahu. Gue samperin aja kampus.